Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sudah siap mengikuti pembelajaran PPKN hari ini? Alhamdulillah, jika sudah siap, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang tema kita hari ini adalah selalu berhemat energi. Nah, subtema kita hari ini adalah manfaat sumber energi. Nah, dalam materi PPKN hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita bicara tentang hak dan kewajiban, Bu Eli akan menyampaikan terlebih dahulu tentang manfaat sumber energi atau tentang subtema kita hari ini. Topik kita hari ini pertama membahas tentang sumber energi. Kemudian yang kedua, manfaat sumber energi. Yang ketiga, di sini kita akan membahas materi tentang kewajiban terhadap sumber energi. Apa saja kewajiban kita terhadap sumber energi? Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban kita juga berhak terhadap sumber energi tersebut. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas sumber energi, kita akan nyanyi bersama-sama. Nah, ini kita nyanyi bersama-sama. Nadanya dari nada Kemarin Paman Datang. Bu Eli yakin teman-teman sudah tahu nada tersebut. Energi alternatif, pengganti minyak bumi, keuntungannya jumlahnya banyak, mudah didapat, tak cepat habis. Selain itu tak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Alternatif itu banyak macamnya. Energi angin, energi air dan matahari, juga biogas, gelombang laut dan panas bumi, semua ada di alam. Alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama-sama tentang sumber energi. Di sini dibahas apa saja macam sumber energi. Ada contohnya energi angin, energi air, dan energi matahari. Juga ada yang disebut energi biogas. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Tema kita minggu lalu adalah macam-macam sumber energi. Ada yang masih ingat? Nah, alhamdulillah jika teman-teman masih ingat, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu sumber energi dan apa saja manfaat sumber energi. Sumber energi itu apa, teman-teman? Masih ingat sumber energi itu apa? Nah, betul sekali. Sumber energi
adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Contohnya seperti angin, air, matahari, juga ada energi biogas. Kemudian, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 46 yang artinya Dia mengirimkan angin, maksudnya Allah mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagai dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, tujuannya Allah mengirimkan angin atau Allah mengirimkan energi di muka bumi ini seperti angin, air, matahari itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan, atas nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, apa saja manfaat sumber energi? Pertama, manfaat sumber energi adalah menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhannya. Itu seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hemat energi. Apa itu hemat energi? Nah, betul sekali. Hemat energi itu menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber energi secara bijak. Nah, maksudnya menggunakan sumber energi secara bijak adalah menggunakan sumber energi dengan hemat atau sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang disebut menggunakan sumber energi secara bijak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, manusia bersusah payah dalam menunjang kehidupan terhadap pemanfaatan sumber energi. Nah, manusia itu bersusah payah dalam menunjang kehidupannya terhadap pemanfaatan sumber energi. Contohnya, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang supaya bisa mendapatkan listrik, bisa mendapatkan air di rumah. Itu adalah bentuk susah payah manusia untuk mendapatkan pemanfaatan sumber energi. Dan di lingkungan-lingkungan lain ada juga yang bersusah payah untuk menciptakan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, ada juga pembangkit listrik tenaga surya. Itu mereka ciptakan sendiri dengan bersusah payah. Tujuannya apa? Untuk menunjang kehidupannya dalam pemanfaatan sumber energi. Jadi makanya karena kita sudah bersusah payah mendapatkan sumber energi itu, jadi kita memanfaatkannya harus sesuai dengan kebutuhan atau digunakan dengan bijak. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap sumber energi. Apa saja kewajiban kita terhadap sumber energi? Nah, kenapa kita punya kewajiban terhadap sumber energi? Karena manusia itu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Jadi manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan, manusia mempunyai kaitan yang besar dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang indah itu karena manusia yang menjaga. Jadi kita punya kewajiban terhadap sumber energi. Nah, apa saja kewajiban terhadap sumber energi? Nah, betul sekali. Kewajiban terhadap sumber energi adalah menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Itu yang pertama. Kita harus menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan.
Ramah lingkungan itu berarti kita memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Nah, kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam. Kenapa kita harus menjaga dan melestarikan alam? Karena kita memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber energi yang ada di alam. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam. Nah, menurut teman-teman, apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu apa sih? Kita sudah membahas di minggu yang lalu. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan dari lingkungan atau dari seseorang. Itu adalah hak kita. Nah, kewajiban adalah hal atau sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain atau untuk lingkungan. Nah, ini ada 3 contoh dari kewajiban terhadap sumber energi. Selanjutnya, nomor 4, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Reboisasi itu apa sih? Nah, betul sekali. Reboisasi adalah penanaman kembali. Jadi, kita menjaga lingkungan dengan tetap menjaga tumbuh-tumbuhan, dengan menanam kembali daerah-daerah yang sudah gersang. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan sumber air. Karena dengan banyaknya tanaman, dengan banyaknya tumbuhan, itu sumber air bisa tetap terjaga. Kemudian yang terakhir, menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, dan matahari. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ini adalah sumber energi yang digunakan atau dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di alam. Contohnya seperti angin, air, atau matahari. Yang terakhir adalah hak memanfaatkan sumber energi. Jadi, ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai manusia yang sepantasnya, yaitu menghemat energi, merawat atau menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi. Semua orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan energi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Apa saja sih hak memanfaatkan sumber energi? Pertama, hak menggunakan sumber daya alam secara merata. Maksudnya adalah kita menggunakan sumber daya alam itu secara merata. Jadi kita menggunakannya juga secara bijak, tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kemudian yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam. Kita punya hak untuk merasakan hasil dari sumber daya alam. Contohnya, kita punya hak untuk memanfaatkan matahari atau memanfaatkan energi panas dari matahari, memanfaatkan energi cahaya dari matahari. Kita punya hak. Karena itu adalah sumber daya alam dari Allah yang diciptakan untuk manusianya dengan tujuan supaya kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam. Kita punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin. Kita juga berhak untuk mengelola sumber daya alam, tapi dengan sebaik mungkin, maksudnya dengan bijak, jadi tidak berlebihan. Kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaganya. Nah, kemudian
Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas sekarang. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya adalah setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber energi yang ada di bumi. Namun, setiap manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di bumi. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam, tapi kita juga harus menjaga sumber daya alam itu. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil. Manusia memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan atau bumi yang diciptakan oleh Allah. Maka kita harus mensyukuri karena atas nikmat Allah kita bisa menunjang kehidupan sehari-hari kita atas sumber daya yang Allah ciptakan. Jadi kita harus bersyukur Allah sudah menciptakan sumber daya alam yang begitu banyak dan sangat melimpah. Tapi bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah menjaga lingkungan atau menjaga bumi kita dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Dengan menghemat energi, dengan melakukan penanaman kembali, menjaga tanaman-tanaman agar tetap tumbuh. Itu cara kita mensyukuri atas sumber daya yang diberikan oleh Allah. Nah, tujuannya Allah memberikan itu semua adalah supaya kita bersyukur. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Bu Eli harap teman-teman bisa menuntaskan proyeknya dengan semangat di rumah. Jangan lupa mengerjakan proyeknya. Dan sebelum ditutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan lupa materinya diulang kembali di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.